Pemirsa, periode libur Natal dan Tahun Baru, 520.000 tiket kereta api jarak jauh atau KAJJ habis terjual. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daup 1 Jakarta menyediakan 86 kereta tambahan dengan 1.552 destinasi perjalanan. Per hari ini pemirsa, tercatat ada 34.000 tiket terjual atau 84% dari 44.000 tiket per harinya yang disediakan oleh PT KAI Daup 1 Jakarta pada periode Natal dan Tahun Baru 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI memberangkatkan 86 kereta api, sudah termasuk kereta tambahan per harinya. Terdapat 1.552 destinasi tujuan yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen dengan tujuan favorit masyarakat, yaitu Purwokerto, Semarang, Surabaya, hingga Yogyakarta. Ribuan wisatawan sejak pagi tadi juga memadati Simpang Gadok Puncak di libur Natal dan Tahun Baru. Antrean kendaraan bahkan memanjang hingga sepanjang 1 km. Libur panjang Natal dan Tahun Baru membuat kawasan wisata Puncak terpantau padat. Hal ini terlihat dari antrean panjang kendaraan yang mayoritas berplat B atau asal Jakarta. Guna mengurai kemacetan, pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan ganjil genap dan one way diberlakukan secara situasional. Sementara kendaraan yang platnya tidak sesuai akan langsung diminta putar balik kendaraan. Ribuan kendaraan memadati Pelabuhan Merak untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Jika dibandingkan tahun lalu, jumlah penumpang dan kendaraan pada libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak saat ini menurun. Total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera selama periode libur Nataru tercatat 342.969 penumpang atau turun 13% jika dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun lalu, yaitu 394.575 penumpang. Dan pemirsa, hingga hari ini total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 80.830 unit atau turun 9% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu, yaitu 89.036 unit. Pemirsa, untuk melihat bagaimana suasana liburan Natal dan Tahun Baru kali ini, kami sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Salam Rahmat di Simpang Gadok Puncak Bogor serta Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak Banten. Saya akan ke Dilami terlebih dahulu. Dilami, bagaimana suasana Stasiun Pasar Senen siang ini? Apakah sudah mulai terlihat penumpang yang berdatangan untuk bepergian ke luar kota? Ya, selamat siang Alisa dan juga pemirsa. Semakin siang semakin ramai, itulah situasi yang bisa saya gambarkan pada siang hari ini di Stasiun Pasar Senen menjelang Tahun Baru 2025. Nah, kalau misalnya dipantau, ini sejumlah masyarakat yang akan berpergian ke luar kota Jakarta begitu ya. Dan untuk destinasi favorit ada yang ke Yogyakarta, Surabaya, Malang hingga Solo. Bahkan untuk keberangkatan ini di sekitar pukul jam 11 ini akan berangkat ke Surabaya begitu ya. Dan ada yang terbaru dari Stasiun Pasar Senen di mana penumpang yang datang atau para calon penumpang ini dapat langsung masuk melakukan boarding menggunakan face recognition, jadi sehingga tidak ada penumpukan antrian untuk masuk ke dalam peron, ke dalam kereta. Selain itu, Alista dan juga pemirsa, kalau mencatat dari data PT KAI per hari ini saja ada kiranya 34.000 penumpang yang akan berangkat dari dua stasiun, yakni yang pertama Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Dan pada periode Nataru ini begitu ya, 18 hari ada kiranya total tiket 829
ribu yang disediakan. Bahkan hingga kini sudah tercatat ada 520 ribu tiket. Artinya masih ada 300 ribu tiket lagi yang masih bisa dibeli oleh masyarakat untuk menghabiskan malam tahun baru 2025 mendatang. Bahkan dari PT KAI sendiri untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menambahkan menjadi 86 kereta api dengan 1.552 destinasi untuk masyarakat berpergian ke luar kota. Selain itu kalau misalnya melihat kembali begitu ya dari fasilitas di Stasiun Pasar Senen ini juga sudah mulai banyak sekali peningkatan, terutama fasilitas ruang ber-AC yang memang digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam periode Natal dan juga Tahun Baru 2025. Kalau berbincang tadi dengan para penumpang, mereka juga sudah mempersiapkan sejumlah bekal, baik itu oleh-oleh maupun obat dan juga sejumlah perlengkapan untuk merayakan Tahun Baru 2025. Alista. Baik, Dilami, terima kasih banyak informasinya. 300 ribu tiket masih sedia dan siap untuk dibeli bagi warga yang masih ingin merayakan Tahun Baru di luar kota. Sekarang kita akan ke Salam Rahmat di Simpang Gadok, Puncak Bogor. Salam, apakah sudah terjadi kepadatan kendaraan di sana? Ya, baik, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat di momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini terpantau lancar. Tentu berbeda situasinya Arlista dan juga pemirsa jika kita bandingkan dengan beberapa saat yang lalu atau kurang lebih 2 jam yang lalu yang memang antrian kendaraan ini cukup panjang terjadi di tempat kami melaporkan saat ini, yang bahkan antrian kendaraannya mencapai 1 hingga 2 kilometer. Tercatat hingga pukul 9 pagi hari tadi, sebanyak kurang lebih 13.800 kendaraan ini mengarah ke jalur wisata puncak. Artinya ini turun sekitar 20-30% jika dibandingkan dengan pekan lalu. Namun memang untuk puncak sendiri ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru bersama dengan keluarga atau dengan kerabat terdekatnya. Dari Satlantas Polres Bogor sendiri ini menerjunkan sebanyak kurang lebih 120 personil gabungan untuk memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi para wisatawan yang hendak berlibur di kawasan wisata puncak ini. Sementara untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way dan juga ganjil genap ini akan diberlakukan secara situasional jika nantinya titik kemacetan ini sudah terjadi di tempat kami melaporkan saat ini. Arista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Salam, lalu kita akan ke Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten. Iskandar, bagaimana suasana di Pelabuhan Merak pada siang hari ini, Iskandar? Ya, baik, Arista. Selamat siang, pemirsa. Dapat saya informasikan bahwasannya pada hari ini jumlah kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa masih terlihat ramai, meski tidak seramai pada saat Natal kemarin. Nah, informasi yang kita dapat dari Posko Pelabuhan Merak tercatat ada sebanyak 377.548 orang yang telah diseberangkan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Untuk jumlah kendaraan ada sebanyak 89.337 unit kendaraan. Demikian Arista. Baik, Iskandar, apakah ada penambahan kapal nantinya jika jumlah penumpang ini mulai membludak? Ya, informasi kita dapat hari ini, pihak SDP sendiri sudah menyiapkan 7 derbaga dan 34 kapal ro-ro untuk penyeberangan. Dan jika terjadi ada lonjakan penumpang, pihak SDP sudah menyiagakan sebanyak 67 kapal yang telah disiapkan dan telah siap beroperasi. Demikian, Arista. Baik, dari pihak penyedia kapal ini akan menambahkan jumlah armadanya jika jumlah penumpang ini terjadi lonjakan. Terima kasih banyak Iskandar atas laporannya langsung dari Pelabuhan Merak, dan sebelumnya sudah ada rekan Salam Rahmat di Simpang Gadok dan di Lami di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, di puncak libur Natal dan Tahun Baru yang bertepatan dengan akhir pekan, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Selain lonjakan kendaraan, sejumlah truk ukuran besar yang melaju lambat membuat kendaraan lain tersendat.
Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar kawasan Jatiluhur, Purwakarta terpantau padat bahkan cenderung macet. Kendaraan hanya berjalan lambat bahkan sesekali tersendat. Kepadatan dan kemacetan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jakarta mengantre panjang dan sementara arus dari arah sebaliknya yaitu Bandung menuju Jakarta relatif normal. Banyak warga memanfaatkan libur panjang Nataru yang bersamaan dengan akhir pekan untuk mudik dan berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Diperkirakan peningkatan arus liburan ke arah Bandung di tol Cipularang masih akan terjadi hingga Minggu esok. Pemirsa, memasuki libur Natal dan Tahun Baru, kami akan mengajak Anda memantau arus lalu lintas di sejumlah wilayah yang biasa menjadi jalur untuk berlibur, terutama di sejumlah wisata di Jawa Barat dan daerah istimewa Yogyakarta. Sama-sama kita saksikan situasi terkini di sejumlah kawasan tersebut. Pemirsa, kiri atas itu adalah lokasi di Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas masih terbilang ramai dan juga lancar, tidak ada penambahan ataupun lonjakan dari kendaraan di kawasan Taman Safari. Dan untuk di kiri bawah ini adalah kawasan di Cikapayang, Dago, Bandung, Jawa Barat, di mana di salah satu jalur ini terlihat memang mulai padat dikarenakan memang ada traffic light ataupun persimpangan lampu merah. Namun bisa dilihat masih terbilang cukup lancar. Sementara itu untuk kanan atas ini adalah di kawasan Cokro Aminoto. Di kawasan Cokro Aminoto juga masih terpantau ramai lancar, pemirsa. Tidak ada antrean ataupun kepadatan kendaraan yang berarti. Dan selanjutnya di kanan bawah Anda ini adalah di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Bisa terlihat perbedaannya, pemirsa. Di Yogyakarta ini antrean kendaraan cukup panjang dan juga untuk kendaraan didominasi dengan mobil pribadi. Jalan Malioboro memang merupakan dikenal sebagai kawasan turis di mana tak hanya wisatawan lokal maupun wisatawan luar dari Yogyakarta ini berbondong-bondong untuk menikmati perayaan Tahun Baru dari Yogyakarta. Pemirsa, bisa Anda saksikan. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kemarin Menko PMK Pratikno hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit meninjau langsung lalu lintas arus mudik Nataru di tol Jakarta Cikampek. Keduanya juga meninjau posko Nataru di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Peninjauan arus mudik Nataru tidak hanya dilakukan Menko PMK Pratikno dan Kapolri Jenderal Listio Sigit, namun juga dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dalam tinjauannya, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melihat fasilitas yang disediakan di rest area kilometer 57 Tol Japek, mulai dari tempat istirahat, layanan kesehatan, tempat bermain anak, hingga ruang laktasi. Setelahnya dilanjutkan dengan rapat pemantauan lalu lintas kendaraan bersama dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini dan juga jalan yang lain, dan kemudian kami melihat bahwa arus mudik lalu lintas berjalan dengan normal, dan setelah itu kami meninjau rest area. Di sini layanannya bagus,
Jadi selanjutnya kami tadi barusan rapat koordinasi untuk mengecek apa-apa yang harus disiapkan kembali. Pada kesempatan itu, para menteri juga turut berkeliling menyapa masyarakat yang beristirahat dan memberikan bingkisan kepada para pemudik. Dari Karawang, Jawa Barat, Dilami Aulia, Dias Triawan, iNews melaporkan. Puluhan awak bus angkutan libur Nataru di Terminal Giwangan, Yogyakarta menjalani tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tes urin ini dilakukan untuk memastikan awak bus bebas dari pengaruh zat terlarang. Puluhan awak bus angkutan libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Giwangan, Yogyakarta menjalani tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tes urin melibatkan puluhan personil dari BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap awak bus yang hendak berangkat dari Terminal Giwangan, Yogyakarta wajib menjalani tes sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penumpang moda transportasi darat, khususnya bagi para pemudik Natal dan Tahun Baru. Kita ingin meyakinkan bahwa para awak pengemudi kendaraan umum yang melayani masyarakat dalam rangka kegiatan Natal dan Tahun Baru ini betul-betul mereka tidak dalam pengaruh narkoba, sehingga jika mereka tidak terpengaruh narkoba, semoga keselamatan masyarakat dalam rangka memperingati Natal dan Tahun Baru ini bisa kita wujudkan bersama. Dalam tes urin ini, petugas memeriksa kandungan zat terlarang. Hasilnya seorang staf PO bus dinyatakan positif. Saat diperiksa, yang bersangkutan mengaku bukan pengemudi dan mendapat obat secara resmi dari resep dokter jiwa. Sementara itu, pihak BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus memantau dan mengawasi awak bus dengan pelaksanaan tes urin tanpa pemberitahuan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.